Ikhwati fillah, sahabat koin dakwah dimanapun berada. Jadi bagaimana ini Ustaz? Sikap yang kita ambil dan kita lakukan ketika perayaan itu datang Ustaz. Nah, banyak kan orang Islam juga yang apa itu Ustaz, yang merayakan gitu. Nah, jadi bagaimana sikap kita Ustaz dan seharusnya bagaimana kemudian apa saran dan nasihat Ustadz untuk khususnya ya ke kalangan muda-mudi ini? Bukan berarti yang tua-tua tidak harus memahami. Nah, karena kebanyakan Ustadz kan kaum muda-mudi ini yang rusak dikarenakan Valentine ini. Ustadz, gimana Ustadz? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin memperjelas lagi tentang apa sih penyebab generasi muda itu mengikuti Valentine Day yang sangat fenomenal ini. Ya, Yang pertama adalah umat Islam itu saat ini, kata Muhammad Nasim dalam bukunya The Future of Muslim, banyak yang tidak mencintai Islam. Kenapa mereka tidak mencintai Islam? Karena mereka itu tidak banyak yang mengenal Islam, tidak banyak yang mengenal Nabi Muhammad SAW, dan tidak banyak mengenal bagaimana konsep-konsep ataupun nilai-nilai yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang menyebabkan generasi kaum kaum muslimin ini banyak yang mengikuti Valentine Day ini karena memang mereka tidak mencintai Islam itu dan tidak mengenal apa sesungguhnya Islam itu dan konsep kasih sayang Islam itu. Yang kedua, penyebab generasi muda kaum muslimin saat ini merayakan Valentine Day itu adalah tidak adanya kasih sayang ataupun kurangnya kasih sayang, baik di lingkungan, baik di kasih sayang cendekiawan kita, ulama kita yang kalau kita lihat belakangan ini banyak sibuk membuang energi untuk hal-hal yang masalahnya pikir-pikir ikhtilaf. Padahal kita punya tugas untuk bagaimana membina generasi muda Islam ini untuk menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Islam itu. Kalau mereka sudah mempunyai rasa cinta yang sangat mendalam kepada Islam itu pasti uh, dengan tegas mereka juga sama seperti kita saat ini menolak Valentine Day itu. Yang kemudian untuk itu perlu kita isi Valentine Day itu untuk memperkenalkan bagaimana konsep kasih sayang Nabi. Bagaimana konsep kasih sayang Nabi ini? Yang pertama adalah Nabi itu menegaskan bahwa sesama kaum muslimin itu saling berkasih sayang. Bagaimana saling kasih sayang itu? Jika satu tubuh yang merasakan sakit, maka tubuh lainnya juga ikut merasakan sakit. Namun saat ini umat Islam itu banyak yang diliputi oleh sikap egoistisme. Kita menyatakan bahwa ukhuwah Islamiyah, tetapi itu hanya sebatas mukmin, tidak sebatas masuk pada dimensi-dimensi sosial. Padahal konsep kasih sayang yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan hanya untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah, menangis di atas sajadah kepada Allah, tetapi kita melihat lingkungan kita, lingkungan sosial kita, kita kasihi mereka juga kaum mustadafin, kaum yang lemah itu. Kita bantu, ada zakat, mungkin di Muhammadiyah juga ada lajismu. Oleh sebab itu kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengembangkan sikap sosial sosial tadi itu yang mulai sangat ditinggalkan. Kalau itu kita kembangkan, insya Allah generasi muda ini akan menjauhi Valentine Day dan mereka akan ada punya apa namanya mengikuti, oh inilah konsep kasih sayang Islam yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita lihat saat ini konsep itu mulai hilang di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya kalangan ulama kita, kalangan cendekiawan kita yang sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya membuang-buang waktu gitu. jadi Ustadz kembali pastinya ilmu, Iya, belajar lagi belajar. Harus kita belajar apa uh, Islam melarang Palestina, kemudian sikap yang harus kita lakukan selaku muslim jika ada perayaan itu kita hadapi. Kemudian tetaplah walaupun kita tak merayakan Ustaz, tetap kita meyakini juga kan Ustaz itu iya. memang haram juga, dan Valentine itu bukan dari Islam, dan kasih sayang itu sepanjang waktu kan kita khususkan di hari-hari.
kan begitu Ustaz? Iya. Nah, jadi Masya Allah, nasihat Ustadz itu sangat bagus dan baik kepada kita. Intinya, marilah kita belajar khususnya pemuda-pemudi ini dengan usia yang emas yang dikatakan lah, usia yang masih bisa mencerna dengan baik. Mari kita belajar. Ada koin dakwah yang siap untuk hadir di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Jadi barakallahu fikum Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, tapi bisa saya tambahkan? Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Saya ingin tambahkan bahwa saya ingin mengingatkan pada generasi kaum muda, kaum muslimin saat ini, ada sebuah misi yang dicetuskan oleh Zionis pada tahun 1983, dan itu dicatat oleh Bapak Ustadz Adian Husaini dalam bukunya Islam Liberal. Apa misi itu? Menyatakan bahwa misi kita itu bukan memurtadkan kaum muslimin, generasi kaum muslimin, tetapi bagaimana anak-anak muda ini menjadi generasi yang malas memahami Islam itu. Dan ini kita lihat saat ini dengan fenomena Valentine Day ataupun budaya-budaya asing yang sangat-sangat membahayakan akidah ataupun keimanan kita. Untuk itu kita mesti bahu-membahu, antipati khususnya ustadz-ustadz kita, cendekiawan kita melalui koin dakwah ataupun melalui hal yang lainnya. Ayo kita ajak generasi muda kaum muslimin untuk mengenal Islam, untuk menjadikan mahkota kehidupan ini, Islam ini sebagai mahkota kehidupan yang landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kita juga mesti membina tauhid generasi muda saat ini, yang banyak sekali tauhid generasi muda saat ini yang mulai lemah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebuah filsuf menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu telah mati dan manusia yang membunuhnya. Kenapa demikian? Karena saat manusia membutuhkan Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, khususnya generasi kaum muslimin dalam keadaan galau kita saat sebut ini kan, dia tidak menemukan adanya Tuhan itu membantu kehidupan dia, sehingga itu bisa mengakibatkan lemahnya tauhid itu. Oleh sebab itu, kita mesti bahu-membahu, bukan hanya ustadz, lingkungan, dan masyarakat muslim juga ikut. Bagaimana kita mengenalkan tauhid itu, mengenalkan konsep Islam itu yang sesungguhnya telah menumbuh kembangkan konsep kasih sayang itu. Dan melalui Valentine Day ini yang banyak dirayakan secara internasional, di saat itulah kita bisa isi kegiatan dengan kajian Islam, kita kenalkan konsep kasih sayang Nabi, kita kenalkan bahwa dalam ibadah saja kita membaca Al-Fatihah yang isinya itu kasih sayang. Ada nama Allah di situ yang salah satunya adalah kasih sayang. Dan kenapa kita itu setiap tindakan kita itu mesti baca Bismillah gitu, yang ada istilah definisinya juga kasih sayang. Itu kata Imam Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Muhammad Qasim dalam bukunya Al-Asmaul Husna. Itu ditujukan untuk supaya kaum muslimin itu di dalam kolbunya itu ada jiwa kasih sayang gitu. Dimanapun dia, baik sesama muslim maupun sesama non muslim, mesti kita tunjukkan identitas muslim itu adalah kasih sayang gitu Ustaz. Yang kemudian saya juga tambahkan bahwa generasi muslim saat ini perlu memahami Islam, juga ilmu-ilmu pengetahuan umum. Karena apa? Karena penyebab kemunduran umat Islam ini sesungguhnya juga di bidang ilmu, Ustaz. Banyak generasi kaum muslimin itu mulai SD sampai tingkat S3 itu hanya tujuannya untuk duniawiyah semata. Bahkan kalau kita lihat banyak itu mahasiswa-mahasiswa Islam kita yang sekolah di IPK itu juga tujuannya untuk kepentingan dunia semata. Tidak ada tidak ada mindset mereka itu tuh bagaimana sih memajukan masyarakat Islam ini. Kita mesti punya konsep yang jelas gitu. Memang kita punya Al-Quran dan Sunnah, tapi kita mesti petakan konsep yang jelas itu bagaimana supaya dia sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga apa, generasi muda kaum muslimin saat ini tidak tertinggal di tengah meningkatnya kemajuan teknologi saat ini, juga tidak ikut terbawa gitu kemajuan teknologi. Kita ikuti dengan iman. Itulah perlunya kita memahami ilmu pengetahuan, memahami Islam itu, dan menjadikan bahwa tujuan ilmu ini adalah
untuk meningkatkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk kemanfaatan umat gitu, bukan hanya untuk kepentingan duniawi semata. Oleh sebab itu, saya mengajak juga melalui koin dakwah ini, ayo kita perkenalkan lagi konsep kasih sayang Islam itu. Kita ajak generasi kaum muslimin saat ini untuk memahami Islam itu, bahwa sesungguhnya inilah Islam gitu. Bukan Islam yang kayak kalau kita lihat di sosial media itu saling hina, saling caci maki, itu perlu kita jauhkan begitu, Ustaz. Yang kemudian juga saya ingin tambahkan, perlunya ada kasih sayang ke ayah dan ibunya gitu. Karena banyak yang menikah itu tujuannya itu hanya ya menikah, punya anak aja, tapi dia tidak memahami konsep pendidikan anak Islam itu bagaimana. Bahkan kita lihat ayahnya yang penting kasih nafkah, ibunya yang penting apa namanya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu ada tugas dan kewajiban ayah dan ibunya itu bagaimana mendidik anak itu menjadi Islamiyah yang Rabbaniyah dan menghilangkan sifat-sifat jahiliyah tadi. Itu adalah adanya Islam itu bagaimana melakukan reformasi, menghilangkan sifat-sifat akhlak jahiliyah tadi itu. Itulah makanya kita pentingnya kan di koin dakwah ini dan komunitas-komunitas muslim lainnya, ayo kita sama-sama ikut mengenalkan Islam itu, mengenalkan konsep kasih sayang Islam itu kepada anak-anak muda kita saat ini, sehingga mereka itu ada ini mereka peduli, ada ustadz-ustadz banyak yang peduli gitu. Jadi mereka itu tidak anggap diabaikan begitu saja, sehingga untuk memenuhi rasa galaunya tadi itu ke Valentine Day, ke perzinahan, ke hal-hal yang lain gitu. Jadi itulah saya tegaskan perlunya kita bagaimana menciptakan untuk mengembangkan konsep kasih sayang Islam ini, daripada kita lihat banyak saat ini ulama-ulama itu mencela Valentine Day, tapi kita tidak bahu-membahu menciptakan konsep kasih sayang itu gitu. Itulah yang mulai hilang saat ini, begitu Ustaz. Jadi jamaah, bahwa kita lihat Ustadz ini juga masih dikatakan masih muda ya Ustadz. Nah, muda. Nah, jadi dengan kita lihat hadirkan di koin dakwah Ustadz ini, kita harus ambil juga ibrah bahwa usia kita muda atau tua bukan membatasi kita untuk menuntut ilmu. Jadi dari pepatah Arab mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, makanya dari kita dilahirkan sudah kita itu proses menuntut ilmu, tak ada batasan. Jadi khususnya pemuda-pemudi ini, mari kita belajar. Lihat ada di sekitar kita yang mungkin aktivitas nuansa keislaman, hadirkan diri, datangi, bergaul, sosialisasi, dan sebagainya, sehingga ada manfaat diri kita dan lingkungan sekitar kita. Ustaz, Oke. terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.